Pemerintah tampak tengah mempersiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah, redenominasi yang targetnya akan rampung pada 2027. Penanggung jawab RUU redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, adapun redenominasi ialah menghapus sebagian angka nol di belakang nominal rupiah, tanpa membuat uang menjadi lebih atau berkurang harganya. Ketika kamu pergi ke warung dan melihat harga sebotol air mineral, bukan lagi Rp5.000, melainkan hanya Rp5. Bukan karena harga barang itu turun drastis, bukan juga karena inflasi membuat uang tak berharga, tapi karena pemerintah resmi mengubah nilai rupiah lewat kebijakan besar yang disebut redenominasi. Ya, inilah wacana besar yang kini sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Rencana ini bukan sekedar isu, tapi sudah masuk dalam program resmi Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu tahun 2025 hingga 2029. Dalam dokumen resmi itu, tertulis bahwa pemerintah menargetkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi akan rampung pada tahun 2027. Proyek besar ini ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Redenominasi rupiah menjadi salah satu dari 4 rancangan undang-undang penting yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Selain RUU tentang perlelangan, RUU tentang pengelolaan kekayaan negara, dan RUU tentang penilai. Artinya, langkah ini bukan sekadar wacana lama yang muncul di media, tapi sudah resmi menjadi bagian dari strategi nasional 5 tahun ke depan. Tapi sebenarnya, apa itu redenominasi? Banyak orang mungkin masih bingung dan menganggapnya sama dengan pemotongan nilai uang atau sanering. Padahal, keduanya sangat berbeda. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal uang tanpa mengubah daya beli atau nilai tukar real. Sederhananya, redenominasi hanya menghapus beberapa angka nol di belakang nilai rupiah, agar lebih efisien digunakan dalam transaksi sehari-hari. Misalnya uang Rp1.000 menjadi Rp1, uang Rp10.000 menjadi Rp10, dan seterusnya. Meski nominalnya berubah, nilai barang maupun kekayaan masyarakat tidak berubah sedikit pun. Jika sebelumnya harga nasi goreng Rp20.000, setelah redenominasi, harganya menjadi Rp20 saja. Tapi, nilainya tetap sama, bukan berarti harga makanan itu menjadi lebih murah. Lalu kenapa pemerintah ingin melakukan redenominasi? Ada beberapa alasan besar di balik kebijakan ini. Pertama, untuk mewujudkan efisiensi ekonomi. Bayangkan berapa banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan dalam proses transaksi, pencatatan, maupun sistem keuangan yang penuh dengan angka nol di belakang. Dengan menyederhanakan nominal, proses akuntansi, transaksi perbankan, hingga sistem pembayaran digital akan jauh lebih ringkas. Kedua, redenominasi juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional. Banyak negara yang mata uangnya sudah lebih efisien dan mudah dibaca. Sementara rupiah, dengan banyaknya angka nol di belakangnya, seringkali dianggap kurang praktis dan cenderung membingungkan di mata internasional. Selain itu, redenominasi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai rupiah dan meningkatkan kredibilitas mata uang nasional. Selama ini, citra rupiah seringkali diasosiasikan dengan nominal besar tapi nilai kecil. Dengan redenominasi, pemerintah ingin mengubah persepsi itu. Rupiah yang baru nantinya diharapkan lebih berwibawa, modern, dan mencerminkan kestabilan ekonomi Indonesia. Ini bukan hanya soal tampilan uang kertas, tapi juga simbol kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Rencana redenominasi sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali mewacanakannya sejak tahun 2010. Namun saat itu, kondisi ekonomi belum cukup stabil, dan ada kekhawatiran bahwa masyarakat belum siap menerima perubahan sebesar ini. Sekarang, setelah perekonomian nasional tumbuh lebih kuat dan sistem keuangan semakin digital, pemerintah menilai waktu ini lebih tepat untuk melangkah maju. Lalu, seperti apa prosesnya nanti? Jika RUU redenominasi benar-benar rampung pada 2027, kemungkinan besar pemerintah akan menjalankan masa transisi terlebih dahulu. Dalam masa ini, uang lama dan uang baru akan beredar bersamaan. Tujuannya agar masyarakat bisa beradaptasi pelan-pelan. Misalnya, saat membeli sesuatu di toko, kamu mungkin akan melihat dua harga tertera, harga lama dan harga baru. Contohnya,
Sebotol air mineral Rp5.000 akan ditulis juga sebagai Rp5 dalam sistem redenominasi. Perlahan, masyarakat akan terbiasa hingga akhirnya sistem lama sepenuhnya digantikan. Pemerintah tentu tidak ingin kebijakan ini menimbulkan kebingungan. Karena itu, sosialisasi besar-besaran akan menjadi kunci. Media massa, lembaga keuangan, sekolah, hingga pelaku usaha akan dilibatkan dalam kampanye edukasi nasional agar semua lapisan masyarakat memahami bahwa redenominasi tidak membuat uang mereka berkurang nilainya. Tantangan terbesar bukan pada teknis pencetakan uang baru, melainkan pada penerimaan publik. Masyarakat harus paham bahwa angka boleh berubah, tapi nilai tidak. Dalam sejarah dunia, banyak negara yang telah melakukan redenominasi dengan berbagai hasil. Turki misalnya, pada tahun 2005, berhasil menghapus 6 angka nol dari mata uangnya, dan kini memiliki sistem keuangan yang jauh lebih efisien. Negara lain seperti Rusia dan Korea Selatan juga pernah melakukan hal serupa. Namun ada pula contoh yang kurang sukses, seperti di Zimbabwe, karena dilakukan di tengah hiperinflasi yang parah. Kunci keberhasilan redenominasi selalu sama, kondisi ekonomi yang stabil dan komunikasi publik yang efektif. Indonesia kini berada dalam posisi yang jauh lebih siap dibanding 1 dekade lalu. Dari sisi teknis, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan memiliki peran penting dalam merancang desain uang baru, menyesuaikan sistem keuangan, dan memastikan seluruh transaksi, mulai dari kasir, sistem perbankan, hingga pembayaran digital, bisa mengenali dan menerima nominal baru tanpa kendala. Dunia usaha juga perlu menyesuaikan sistem pembukuannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan harga, gaji, dan pajak. Lalu, apa dampak langsung bagi masyarakat? Secara umum, redenominasi tidak akan mengubah daya beli. Kalau kamu memiliki tabungan 10 juta rupiah sebelum redenominasi, maka setelah kebijakan ini berlaku, nilainya akan menjadi Rp10.000 dalam uang baru. Tapi kekayaanmu tetap sama. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang bertambah. Namun di sisi lain, perlu waktu agar semua orang terbiasa membaca angka baru. Akan muncul masa di mana sebagian masyarakat, terutama di daerah, masih menggunakan cara lama. Karena itu, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa transisi berjalan mulus dan tidak menimbulkan salah paham. Meski terlihat sederhana, redenominasi juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dengan mengelabui masyarakat soal harga atau menimbulkan spekulasi ekonomi. Karena itu, diperlukan regulasi ketat dan pengawasan yang disiplin. Tantangan lainnya adalah biaya cetak dan distribusi uang baru, yang tentu tidak sedikit. Namun, jika dilihat dari manfaat jangka panjang, efisiensi sistem keuangan, kemudahan transaksi, dan peningkatan citra rupiah, langkah ini bisa menjadi investasi penting bagi masa depan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya, redenominasi bukan sekadar soal menghapus angka nol di belakang rupiah. Ini adalah bagian dari transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Ia mencerminkan optimisme bahwa Indonesia telah cukup kuat dan matang untuk menyederhanakan sistem moneter tanpa takut kehilangan nilai. Pemerintah sedang menyiapkan fondasinya, dan masyarakat akan menjadi bagian penting dari keberhasilan perubahan ini. Bayangkan, ketika suatu hari nanti kamu membuka dompet dan melihat uang dengan nominal sederhana tapi bernilai sama, kamu akan tahu bahwa ini bukan sekadar perubahan angka, melainkan simbol dari kemajuan. Redenominasi adalah langkah menuju efisiensi, simbol kepercayaan diri bangsa, dan tanda bahwa rupiah sedang bersiap naik kelas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap menyambut rupiah baru yang lebih ringkas, lebih berwibawa, dan lebih membanggakan? Karena pada akhirnya, kekuatan rupiah bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak angka nol di belakangnya, tapi oleh seberapa besar kepercayaan rakyatnya terhadap nilai yang terkandung di dalamnya.